Amin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran sorof lanjutan. Kita masih di bab 1. Ya belum selesai kemarin. Bab ini dari sisi makna terbagi dua. Bab ini dari sisi makna terbagi dua. Iya. Pertama muta'addi. Butuh pada objek. Jadi bab fa'ala yaf'ulu itu ada kata-kata di dalamnya yang muta'addi. Butuh pada objek. Contohnya nasoro yusufu kholidan. Ada juga yang lazim. Kedua, tidak butuh pada objek. Jadi kalau antum dapat fa'ala yaf'ulu, pasti ada yang butuh maf'ulun bih, ada yang tidak butuh maf'ulun bih. Itu nanti berguna dalam susunan kalimat. Di nahwu. Iya, contoh yang lazim tidak butuh pada objek. Khoroja Yusufu. Ini mudah ini alhamdulillah. Kemudian bab 2. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Yaitu di fathah ain pada fi'il madinya. Dan di kasro pada fi'il mudhari'nya. Jadi di madi fa'a. Di mudhari yaf'i. Di kasro. Di kasro. Contoh doroba yadribu, ada masalah dengan contoh itu? Tidak ada ya. Jalasa yajlisu, tidak ada masalah. Gosala yaksilu, tidak ada masalah. Pokoknya kalau sama dengan wazan, harokat dan sukunnya, berarti tidak ada masalahnya. Tidak ada masalahnya. Gosala yaksilu, golako yagliku, ada masalah? Tidak ada. Ba'a yabi'u, ada masalah? Ini dia. Ba'a yabi'u. Iya, ketika dikatakan ba'a yabi'u, berarti aslinya alif siapa itu? Hah? Itu dia, karena tasrif itu menyingkap asli. Ketika ba'a yabi'u, jadi ya, berarti ini asalnya kan wazan fa'ala. Wazan fa'ala, berarti ba'a aslinya? Hah? Baya'a, paham kan? Kenapa jadi alif? Koedanya sama dengan waw. Kalau ada ya berharokat sebelumnya fathah, pasti jadi waw. Kalau ada ya berharokat sebelumnya fathah, maka berubah menjadi alif. Makanya koedanya nanti dua. Koedanya nanti dua ya. Kalau ada waw dan ya. Waw dan ya ini berharokat apapun. Dhamma, fathah, ya. Kasro, yang penting berharokat. Sebelumnya fathah, sebelum ya fathah, sebelum waw fathah. Kapan begitu? Maka waw ya ini jadi alif. Waw ya itu pasti jadi alif. Jadi dua begitu nanti kaidahnya. Kalau ada waw atau ya berharokat sebelumnya fathah, maka dia berubah menjadi apa? Alif. Begitu nanti jadi kaidah pendeknya. Jadi baya'a ya berharokat sebelumnya fathah maka diubah menjadi apa? Alif. Jelas ini? Jelas ini? Yabi'u wazannya yafilu. Yafilu. Ya kan? Berarti apa aslinya yabi'u? Hah? Yabi'u. Kan yafilu. Yafilu. Ceritanya sama dengan waw. Ada huruf sakit berharokat. Tahu ya huruf sakit? Itu pentingnya itu di buku awal. Antum tahu huruf sehat, huruf sakit. Huruf sakit kan ada berapa? 3. Apa itu? Kan 3 itu. Alif, waw dan ya. Nah, sekarang ada huruf sakit berharokat. Sementara sebelumnya ada huruf sehat sukun. Maka dipindahkanlah apa? Harokat yang sakit ke yang sehat. Jadilah yabi'u. Jelas ini? Jelas? Mudah sekali. Iya, pokoknya diulang ini langsung antum paham. Jadi lama-lama dihafal itu cerita. Dulu saya juga ndak hafal. Tapi karena guru ndak bosan kasih tahu. Iya, akhirnya dihafal dengan sendiri. Iya, jadi ba'a yabi'u kita baca di bawah catatan 39. Ba'a asalnya adalah baya'ah. Kemudian huruf ya diubah menjadi alif.
karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Yabi'u. Asalnya adalah yabi'u. Kemudian karena huruf ya berharokat sementara dia adalah huruf ilat. Dan sebelumnya ada huruf ba sukun. Sementara dia adalah huruf sahih. Maka dipindahkan harokat huruf ya ke huruf ba. Itu cerita seterusnya akan begitu. Iya. Kemudian atayati. Nah, atayati. Ketika jadi yati, antum tahulah akhirnya itu. Ya. Yati. Apa aslinya ata? Karena wazan fa'ala. Fa'ala. Ya kan begitu? Berarti ata. Apa? Ataya. Ataya. Apa yang terjadi Hanafi? Kenapa jadi alif? Terus? Ada ya berharokat sebelumnya fathah. Maka diubah menjadi alif. Jadilah ata. Ata. Ya'ti. Wazan yaf'ilu. Berarti apa aslinya? Hah? Ya'tiyu. Paham kan? Sama dengan cerita di bawah. Berat doma di mana? Di atas ya. Akhirnya domanya dihilangkan. Jadilah ya'ti. Jelas ini? Alhamdulillah. Tambah mudah cerita ini saudara. Catatan 40. Ata asalnya adalah ata ya. Kemudian huruf ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Ya'ti asalnya adalah ya'tiyu. Kemudian harokat doma pada huruf ya dihilangkan karena berat dalam pengucapan. Jelas ini? Berikutnya. Farro yafirru. Ini cerita yang kemarin lagi. Farro. Farro. Apa wazannya? Wazan dulu, wazan. Apa? Fa'ala. Berarti aslinya? Faroro. Kenapa kira-kira jadi farro? Bertemu dua huruf sejenis sama-sama berharokat. Maka pintar semua begini. Diidogom. Yafirru. Yafirru. Apa wazannya? Wazan dulu yaf. Yafilu. Berarti aslinya? Apa? Yaf. Apa? Riru. Kan begitu? Karena wazan yafilu. Yafriru. Apa yang terjadi? Langsung diidogom. Jadi yafru. Gitu. Langsung diidogom. Apa yang terjadi? Dipindahkan harokat siapa? Ro yang pertama ke fa. Ke ro yang kedua. Gimana caranya? Ro yang pertama dipindah ke ro yang kedua. Harokat ro yang pertama dipindahkan ke fa. Jadilah yafirru. Setelah itu diidgham ro yang pertama kepada ro yang kedua. Jadilah selesai ini. Jadi cerita ini gampang. Tinggal antum ulang-ulang saja. Paham saudara? Kayaknya pikir keras saya lihat ini. Yang balik. Paham saudara? Yakin. Yakin. Paham betul. Agak pikir keras saya lihat ini. Yakin dipaham? Yakin. Betul-betul yakin. Baik. Tes. Apa? Apa dia bilang? Jangan, katanya tidak pikir keras baru takut dites. Tes? Tes mide? Iya, masa antum mau lari begitu? Takut sekali. Iya. Kita bilang ada kata. Iya. Khorro yakhirru. Nah, wazannya fa'ala yaf'ilu. Berarti apa aslinya khorro?
Nah, kororo. Kenapa jadi korro? Bertemu dengan dua huruf sejenis. Kemudian diidgham. Jadilah korro. Yakhiru. Wazan yaf'ilu. Apa aslinya? Apa? Yakhriru. Setelah itu kenapa bisa yakhiru? Harokat ro yang pertama dipindahkan ke huruf kho. Jadilah jadilah yakhiru. Begitu. Begini jadinya. Tidak. Oh, kedua. Harokat ro kedua dipindahkan ke ro yang pertama. Jadilah yakhir gitu. Gimana ini? Saya pusing ini. Pantasan berpikir keras. Gimana? Ulang ceritanya. Yakhiru. Aslinya apa tadi? Yakhriru. Yakhriru. Cerita kedua setelah itu. Kan yakhriru. Baik, yakhriru ini. Ini aslinya, jadinya. Asalnya. Yakhriru. Huruf ro yang pertama. Huruf ro dipindahkan ke kho. Jadi gini. Nah. Gitu. Gitu ya. Gimana saudara? Hah? Jadi sekarang gini jadinya itu. Yar kiru. Itu. Gimana? Coba ulang. Jadi asalnya tadi apa? Yakhiru. Aslinya? Apa? Yakhriru. Baik. Yakhriru. Setelah itu. Harokat ro yang pertama. Yaitu ini. Dipindahkan ke huruf kho. Maka jadi. Yakhiru. Jadi begini. Jadi saya tulisnya. Yakhiru. Begitu. Nah, setelah itu ro yang pertama sejenis dengan ro yang kedua. Setelah itu diidgham. Karena pertama sukun, kedua berharokat. Maka diidgham. Jadilah lumayan. Alhamdulillah. Jadilah yakhiru. Jelas berarti ini? Jelas ini? Jelas. Alhamdulillah. Wa'ada ya'idu. Ini contoh terakhir. Iya. Wa'ada ya'idu. Ini juga ada masalah. Lihat catatan 42, tapi ini masalahnya mudah sekali. Ya'idu. Wa'ada tidak ada masalah. Sesuai wazan kan wa'ada? Sesuai wazan? Sesuai wazan. Ya'idu, itu yang masalah. Mana wawunya? Asalnya adalah yau'idu. Karena asal fi'il madinya 3 huruf. Dan fi'il mudhari'nya berwazan yaf'ilu. Maka dihilangkan fa kalimanya. Yaitu huruf pertamanya. Itu dia. Paham tak? Dipahami ini? Kan fi'il mithal. Ketika dibuat fi'il mudhari dan dia berwazan yaf'ilu. Dihilangkan apanya? Fa kalimanya. Jelas ini? Jelas ini? Jelas atau belum? Atau belum? Bisa saudara. Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Ya. Ya'idu. Ini yang kita mau cari tahu. Ya'idu. Kan dari kata wa'ada. Dari kata apa? Wa'ada. Apa wazannya wa'ada? Fa'ala. Kalau kita mau buat kayak ilu, seharusnya jadinya apa? Kan begitu kan? Yau'idu. Iya kan? Kalau kita buat yaf'ilu. Yau'idu. Cuman ini ada fi'il mithal. Paham kan? Dari 3 huruf, wazannya adalah yaf'ilu. Yaitu waw terletak antara 2 musuhnya. Antara fathah dan kasro. Tahu mungkin orang kalau terletak antara 2 musuhnya. Musuhnya ada sebelah sini dan ada sebelah sini. Apa yang terjadi? Mati pasti. Makanya dikubur, hilang di atas permukaan bumi. Jadi itu alasan hilangnya. Terletak antara 2 musuhnya. Apa itu musuhnya? Fathah dan
kasro. Kalau ndak dua musuhnya, ndak hilang. Seperti kalau dibuat majhul. Yu'adu. Sekarang kenapa waw ndak hilang? Karena sebelumnya temannya. Tahu temannya waw siapa? Dhamma. Pas toh? Sama juga. Lidu. Kenapa dah hilang? Sebelumnya kan temannya. Kapan dia hilang? Kalau terletak antara dua musuhnya. Siapa musuhnya? Fathah dan kasro. Makanya hilang di atas permukaan laut. Tenggelam. Jadilah apa? Yaidu. Apa wazannya? Salah. Masa wazannya yaf'ilu? Kan kalau hilang. Yang tidak berpengaruh itu kalau hanya pindah harokat. Kalau hilang juga hilang. Apa wazannya ya'idu? Ulang. Ya'ilu. Ya kan? Jelas ini? Jelas? Mantap. Masya Allah. Bab ini dari sisi makna terbagi dua. Muta'addi, butuh pada objek. Contoh, doroba Yusufu kholidan. Lazim tidak butuh pada objek. Contoh, jalasa Yusufu. Selesai bab 2. Dengan contoh yang keluar dari asal tadi. Sengaja itu saya kasih supaya nanti bab 3 tidak kaget. Karena bab 3 penuh dengan cerita. Ini belum seberapa ini ceritanya. Ini baru fi'il madhi dan mudhari. Nanti di bab 3 ceritanya itu dari madhi sampai madhi maklum sampai madhi majhul. Jadi dikasih memang sekarang olahraganya. Olahraga otak. Supaya tidak kaget bab 3. Ini baru sedikit ini saudara. Ini baru ya dari 100% baru 1. Ceritanya itu. Jelas ini? Jadi saya kasih memang sedikit-sedikit supaya tidak kaget. Iya. Makanya bab 3 itu tantangannya. Biasanya kalau tidak dikasih bisa orang lari. Biar orang Arab. Kalau masuk bab 3 pergi. Jangan antum orang Indo, orang Arab. Dia pikir memang kalau mau pergi memang. Alhamdulillah. Tapi mudah ini nanti karena kita sudah biasa. Bab 3. Masuk bab 3. Terakhir untuk fa'ala. Kita ambil hari ini terakhir untuk fa'ala. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Yaitu di fathah ain pada fi'il madhinya dan mudharinya. Tapi dengan syarat huruf ain atau lamnya harus salah satu dari huruf tenggorokan. Yaitu huruf ain, goin, ha, kho, hamzah, ha. 6 huruf yang keluar di tenggorokan. Contoh fathah yaftahu, ada masalah? Tidak ada. Dhahaba yadhahabu, tidak ada masalah. Sa'ala yas'alu, tidak ada masalah. Qara'a yaqra'u, tidak ada masalah. Sa'a yas'a. Ini dia ada masalah. Paham dah? Berarti satu saja mungkin ini ya. Alhamdulillah cuma satu yang bermasalah. Kan kata yang masuk di sini sedikit. Sedikit. Itu semua ada isyarat nanti ya. Semua itu ada isyarat di bab 3. Tidak sembarang itu kata dimasukkan. Itu mengisyaratkan bahwa kata yang masuk hanya begitu. Bisa salim, bisa mahmus, bisa mudha'af. Itu nanti ada isyarat di bab 3. Sekarang sa'a yas'a. Sa'a. Apa kira-kira aslinya? Ingat alif bengkok. Alif bengkok itu menunjukkan aslinya siapa? Ya. Berarti kalau kita bilang sa'a bengkok. Begitu. Berarti aslinya sa'a ya. Sa'a ya. Saudara. Kenapa jadi saudaraku baju biru? Kenapa jadi sa'a? Karena alif. Maksudnya? Iya. Kenapa? Karena aslinya sa'aya. Wazan fa'ala. Dah? Kenapa jadi sa'a? Karena ya berharokat. Karena ya berharokat fathah. Itu dia. Karena ya berharokat sebelumnya
fathah, maka ya jadi alif. Itu otomatis itu, dimanapun posisinya. Jadilah sa'a. Yas'a. Itu yang berat 12 menit. Nah, yas'a apa aslinya? Apa wazannya ini? Kasih keras suaramu. Ada mic tadi? Nah, kasih. Apa wazan sekarang yas'a? Sekarang yaf'al. Apa? Asalnya dari yaf'alu. Wazannya yaf'alu. Wazannya yaf'alu. Baik. Berarti yas'a apa aslinya? Karena wazannya yaf'alu. Harus ada dhamma di akhir. Asalnya maka dia yas'ayu. Yas'ayu. Ayu. Yas'ayu. Terus kenapa jadi yas'a? Kemudian karena dia berharokat didahului fathah sehingga dia menjadi alif. Ya berharokat sebelumnya fathah, maka dia menjadi alif. Lumayan, alhamdulillah. Yas'a. Paham ini kan? Jadi itu dia jadi alif begitu. Jadi alif. Jadi antum tidak bilang berat dhamma di atas ya. Tidak berat kalau sebelumnya fathah. Yang berat itu kalau sebelumnya dhamma atau sebelumnya kasro. Baru dibilang berat. Kalau ini koedanya lain. Jadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Jadilah apa? Yas'a. Dipahami ini? Dipahami ini? Paham atau belum? Selesai. Kita baca itu catatannya. Yas'a. Asalnya sa'a. Asalnya adalah sa'a ya. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Yas'a. Asalnya adalah yas'ayu. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya apa? Fathah. Selesai kan? Bab ini dari sisi makna terbagi dua. Muta'addi kalau ini mudah ini karena di buku dasar. Muta'addi butuh pada objek. Contoh fathah Yusuful baba. Lazim tidak butuh pada objek. Contohnya dahaba Yusufu. Selesai untuk fa'ala. Alhamdulillah. Sampai situ dulu. Masih panjang perjuangan saudara. 22 wazan ini. Iya. Dan nanti kalau diubah menjadi 3 tambah 1. Maknanya lagi yang diurus. Karena tambahan bangunan tambah arti. Dipahami ini kan? Jadi sabar. Butuh kesabaran ini bab ini. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Yang mana? Itu di ujung saudara. Jadi yang kita bilang tadi itu kalau alif bengkok berarti ya. Itu di ujung. Kalau di tengah enggak bisa ditulis bengkok. Gimana caranya tulis bengkok? Jadi maksudnya Bapak harusnya tulisannya apa? Gitu ya. Gini menurut Bapak. Tulis bengkok. Boy apa mini kodong? Tidak, itu koedah untuk di ujung. Paham dah? Koedah itu tadi di ujung. Kalau di tengah wajib lurus. Enggak bisa bengkok. Iya enggak saudara? Enggak bisa bengkok di tengah. Di ujung saja. Semua di tengah lurus. Dari mana nanti kita tahu hasilnya waw atau ya? Lihat tasrifnya. Kola yakulu. Oh berarti waw. Ba'a yabi'u berarti ya. Paham dah? Sudah ini? Jadi kita itu cuman cari tahu. Yaidu. Asalnya kan yau idu. Dah? Karena berwazan yafilu. Paham kan?
Karena dia berwazan yaf'ilu, dihilangkanlah waw. Pertanyaannya kenapa hilang? Karena dia terletak antara dua musuhnya. Yaitu sebelumnya ada musuhnya dia fathah, setelahnya ada musuhnya kasro. Iya kan? Waw itu temannya siapa? Domma. Fathah bukan temannya, kasro bukan temannya, itu musuhnya. Jadi ketika dia diapit oleh dua musuhnya, maka dia dihilangkan. Alasan hilang ini. Alasan hilang. Kenapa hilang? Jawabannya? Hah? Terletak, bukan bertemu. Terletak antara dua musuhnya. Kah? Jadi antum punya musuh dua orang. Ada di belakangmu, ada depanmu. Apa yang terjadi? Saya menghilang. Langsung jurus hilang. Daripada langsung dia bilang, saya menghilang. Saya kira tadi dia akan jawab, saya akan melawan. Ternyata dia bilang apa? Saya menghilang. Aman berarti? Dah? Iya tentunya bertemu dua musuhnya karena huruf illah. Kalau orang sehat, ini kan kebetulan dia sakit kasihan. Dia sakit terus musuhnya diapit. Akhirnya apa? Coba orang sehat. Tidak mungkin hilang. Coba lihat. Yaghfiru. Dia huruf goin. Diapit oleh dua musuhnya? Diapit oleh dua musuh. Fathah dan kasro. Kenapa tidak hilang? Wah, saya sehat saudara, ayo mi. Kan begitu. Yang memang yang kita bicarakan ini hilang, orang sakit. Sudah sakit diserang dua musuh. Toh, wajar dia hilang, matilah. Enggak bisa lawan, lagi sakit. Enggak? Oh ya daripada saya bonyol lebih baik saya hilang. Paham saudara? Jadi dipahami nih? Yakin? Jadi masalah itu kenapa dua musuhnya hilang? Sudah paham ya berarti? Jadi semua kalau ada waw ketemu dua musuh hilang. Kalau tidak ketemu enggak hilang. Contohlah tadi yang kita contohkan. Ini yu'adu. Kenapa enggak hilang? Enggak terletak antara dua musuhnya. Karena sebelumnya malah temannya. Domma. Sama juga tadi kita contoh yu'idu. Ini juga enggak ketemu dua musuhnya. Padahal setelahnya ada kasro. Cuma kan sebelumnya domma. Enggak terletak antara dua musuhnya. Musuhnya cuma satu. Sebelumnya ada temannya. Memang dia sakit. Tapi sebelumnya ada temannya tahu gak bantu. Masya Allah. Iya nih. Cocotong itu. Iya. Paham saudara? Sudah berarti ini. Siapa lagi? Enggak bisa. Itu di fa toh. Kan saudara? Iya sama. Sama. Bukan hanya waw. Iya juga. Iya juga kalau kan sakit dong. Yang penting sakit. Iya juga kalau terletak antara dua musuhnya hilang. Kan saudara? Sudah ini? Alhamdulillah. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.